Situasi di wilayah perbatasan Jepang dan Rusia kembali memanas, di mana beberapa pesawat militer Jepang, termasuk pesawat jet tempur siluman F-35, telah menembakkan suar ke pesawat militer Rusia untuk pertama kalinya pada 23 September 2024 kemarin. Dalam peristiwa menegangkan tersebut, terjadi saat pesawat patroli militer Ilyushin-238 Rusia telah menerobos wilayah udara Jepang di Pulau Rebun. Sementara atas insiden tersebut, Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan bahwa tembakan suar dilepaskan untuk memperingatkan agar pesawat pengintai Rusia meninggalkan wilayah udara Jepang. Di mana insiden ini terjadi saat ketegangan meningkat atas semakin eratnya kerjasama militer Rusia dan Cina di wilayah tersebut. Selain itu, Menteri Pertahanan Jepang, Minoru Kihara, mengatakan jika sejumlah pesawat jet tempur F-15 dan F-35 yang dirahasiakan telah dikerahkan dan melepaskan suar setelah pesawat patroli maritim 238 Rusia mengabaikan peringatan via radio dari Angkatan Udara Jepang. Menurut Kihara, pelanggaran wilayah udara oleh pesawat Moskow kemarin merupakan yang pertama kalinya diumumkan secara publik sejak Juni 2019 lalu, di mana sebelumnya sebuah pesawat pengebom Tu-95 masuk wilayah udara Jepang di Okinawa Selatan dan sekitar Kepulauan Izu di selatan Tokyo. Selain itu, Kihara mengatakan jika pesawat Rusia tersebut telah melanggar wilayah udara Jepang di atas Pulau Rebun, tepat di atas lepas pantai pulau utama paling utara negara tersebut, yaitu di Hokkaido sebanyak 3 kali selama penerbangannya 5 jam di wilayah tersebut, ujar Kementerian Pertahanan Jepang. Pelanggaran di wilayah udara tersebut sangat disesalkan dan hari ini kami mengajukan protes yang sangat serius kepada pemerintahan Rusia melalui jalur diplomatik dan sangat mendesak mereka untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut, ujar Kihara seperti dikutip The Guardian pada 24 September 2024. Atas insiden menegangkan tersebut, Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, mengatakan kepada pejabat kementerian untuk menanggapi dengan tegas dan tenang atas insiden tersebut dan kerjasama dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain. Demikian yang juga disampaikan Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi, bahwa Jepang akan menahan diri untuk tidak memberikan informasi pasti tentang maksud dan tujuan tindakan tersebut. Tetapi militer Rusia telah aktif di sekitar negara Jepang sejak invasi Ukraina, ujar Hayashi. Namun yang sempat membuat situasi menjadi menegangkan antara Angkatan Udara Rusia dan Angkatan Udara Jepang, yaitu di saat pesawat jet tempur Jepang menggunakan suar yang dianggap sebagai respon yang sah terhadap pelanggaran wilayah udara mereka. Serangan tersebut terjadi sehari setelah armada gabungan kapal perang Cina dan Rusia berlayar di sekitar pantai utara Jepang yang melakukan latihan militer terbesar. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Pertahanan Jepang, Kihara, mengatakan jika pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh Rusia kemungkinan terkait dengan latihan militer gabungan yang diumumkan Rusia dan Cina awal bulan ini. Kehadiran armada tempur laut dan udara Rusia di dekat wilayah Jepang membuat pejabat pertahanan Jepang semakin khawatir tentang meningkatnya kerjasama militer antara Cina dan Rusia dan aktivitas Beijing yang semakin agresif di sekitar perairan dan wilayah udara Jepang. Hal itu terlihat saat Tokyo secara signifikan memperkuat pertahanan militer Jepang di wilayah barat daya, termasuk pulau-pulau terpencil yang dianggap penting bagi strategis pertahanan Jepang di kawasan tersebut. Di mana sebelumnya pada awal September, pesawat militer Rusia juga terbang di sekitar wilayah udara selatan Jepang, dan kemudian sebuah pesawat pengintai Y-9 Cina sempat melanggar wilayah udara selatan Jepang pada akhir Agustus lalu. Selain itu, kapal induk Cina yaitu Liaoning ditemui oleh 2 kapal perusak berlayar antara pulau paling barat Jepang di wilayah Yonaguni dan Iromote memasuki dekat perairan Jepang.
Sebelumnya, pasukan pertahanan udara Jepang mengatakan jika telah menerbangkan jet tempur sebanyak 669 kali antara April 2023 hingga Maret 2024, dan sekitar 70% dari waktu tersebut terdapat pesawat militer Cina, meskipun sejumlah pesawat tersebut tidak termasuk pelanggaran wilayah udara. Sementara ketegangan antara Jepang dan Rusia tersebut terlihat dalam sengketa teritorial atas teritori utara, di mana beberapa pulau yang dikuasai Rusia yang direbut tersebut adalah merupakan bekas pemerintahan Uni Soviet dari Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua. Perselisihan tersebut telah mencegah kedua negara menandatangani perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri permusuhan. Ketegangan hubungan bilateral Jepang dengan Rusia juga kian semakin meningkat pasca dukungan Jepang terhadap Ukraina, di mana sebelumnya Tokyo telah menawarkan dukungan finansial dan material kepada Kiev dan menjatuhkan sanksi kepada individu dan organisasi atas Rusia. Karena kekhawatiran Tokyo atas dominasi Cina dan Rusia di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Jepang, sehingga beberapa pekan lalu Jepang kembali mengusulkan pembentukan negara NATO Asia. Namun rencana pembentukan aliansi tersebut membuat Cina mengeluarkan pernyataan sebagai respon. Menurut Cina, Amerika Serikat berupaya menciptakan NATO Asia sebagai metode untuk mengikat negara-negara di kawasan tersebut ke kereta perang Amerika Serikat, kata petinggi militer Cina, Letnan Jenderal Jiang Jiangfeng. Tujuan sebenarnya adalah untuk menggabungkan lingkaran kecil ke dalam lingkaran besar NATO versi Asia Pasifik untuk mempertahankan hegemoni yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan untuk kepentingan geopolitik Amerika Serikat, ujar petinggi militer Cina. Perlu diketahui, Amerika Serikat sendiri sudah memiliki sejumlah aliansi di Asia, misalkan seperti Pakta Pertahanan AUKUS bersama Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, serta aliansi dialog keamanan kuadrilateral atau Quad antara Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat. Namun tidak bisa dipungkiri jika peningkatan kerjasama militer antara Amerika Serikat dan NATO dengan Jepang dan Korea Selatan kini kian semakin meningkat. Hal itu tentunya dikarenakan munculnya kekhawatiran dominasi Cina dan Korea Utara, di mana Korea Utara sendiri merupakan negara dengan kemampuan nuklir yang menjadi tantangan besar bagi Korea Selatan. Sementara Jepang sendiri dihadapkan pada situasi dan dominasi Cina sebagai negara militer terbesar ketiga di dunia di wilayah Laut Cina Timur yang berbatasan langsung dengan perairan Jepang dan sengketa wilayah teritorial dengan Rusia di Laut Utara.